Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kelompok 10 akan menjelaskan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegah korupsi. Nah, poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu gerakan dan kerjasama internasional pencegah korupsi. Beberapa gerakan serta instrumen internasional untuk mencegah dan pemberantasan korupsi diantaranya yaitu yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau biasa disebut United. Dalam revolusi of 17 Desember 1999 di bawah judul Action Against Corruption, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan undang-undang domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan top level corruption. Kemudian gerakan yang kedua yaitu Bank Dunia atau World Bank. World Bank cukup aktif dalam gerakan anti korupsi di tingkat internasional. World Bank Institution misalnya pengembangan anti corruption core program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk pemberantasan korupsi. Gerakan yang ketiga yaitu Organization for Economic Cooperation and Development pada tanggal 21 November 1997. Gerakan yang keempat yaitu Masyarakat Uni Eropa. Gerakan yang kelima yaitu Inter-America Convention Against Corruption yang diadopsi oleh The Organization of American States pada tanggal 29 Maret 1996. Gerakan yang terakhir yaitu The African Union Convention on Poverty and Combating Corruption yang diadopsi oleh The Head of States and Government of the African Union pada 29 Juli 2003. Kemudian poin yang kedua yaitu instrumen internasional pencegah korupsi. Nah, instrumen yang pertama yaitu United Nations Convention Against Corruption. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Instrumen yang kedua yaitu Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Conventional of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Convention of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional yang pertama dan satu-satunya. Instrumen anti korupsi memfokuskan diri pada sisi supply dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan 4 negara non-anggota yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi Ansyah dengan NIM T2018-2097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang arti penting ratifikasi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dengan percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut antara lain, yang pertama adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kemudian poin yang kedua adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Kemudian yang keempat, mendorong terjadinya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Dan yang kelima, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan, dan yang terakhir adalah pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.